Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama bertemu di dalam ibadah. Kita percaya oleh karena kasih Tuhan Yesus yang menyatakan berkat-Nya untuk kita semua. Siapkan hati kita untuk kita mengagungkan nama Allah di atas segala Allah, yaitu Yesus Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, ini hidup kami. Kami sungguh bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada. Oleh karena anugerah-Mu yang sungguh dahsyat atas kami. Dan layaklah hari ini kami mengagungkan Engkau. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Allah yang layak menerima pujian penyembahan kami. Dan kami mau memberikan Tuhan sukacita kemurahan yang Tuhan sudah nyatakan atas kami. Lewat pujian kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Kita percaya hari ini kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu oleh karena berkat Tuhan. Dan hari ini Tuhan nyatakan atas kita semua hari yang penuh dengan berkat kemurahan Tuhan. Mari kita bersama-sama bersukacita mengagungkan nama Allah kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan bersama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita percaya, nikmati setiap berkat yang Tuhan nyatakan atas kita hari ini. Oleh karena berkat Tuhan dan ini hidup kami,
Kami tetap mau meninggikan Engkau. Kami rindu masuk hadirat-Mu untuk menikmati setiap berkat-Mu yang luar biasa atas kami Tuhan. Amin Yesus. Yesus, kami mau masuk hadirat-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan goyang pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiasan dosa. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami rindu lebih lagi Tuhan, masuk di dalam hadirat. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiasan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi katakan, oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu.
masuk hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan, menikmati berkat-Mu. Haleluya, glory, haleluya. Siena mana rabaya sande. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu buat kasih-Mu yang ajaib sehingga kami boleh diselamatkan oleh karena kami percaya pada Kristus, bahkan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Kami punya pengharapan, kami punya persekutuan dengan Allah yang benar dan memiliki persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami mau mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri mengajari kami bahwa kami Tuhan untuk bersekutu dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, kembali kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari jemaat Laodikia yang ada dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Mari kita membaca Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah, sumber dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melupas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikata Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Saudaraku, di sini siapa yang bicara? Akulah Amin, firman dari Amin, saksi yang setia. Amin artinya dapat dipercaya sungguh-sungguh. Ini firman dari Yesus Kristus buat jemaat di Laodikia. Dan Yesus menegur jemaat di Laodikia ini. Ada dua teguran. Teguran pertama adalah kamu suam-suam kuku. Tidak dingin, tidak panas, setengah hati. Jadi ada orang-orang yang ikut Yesus cuma setengah hati. Gak suka berdoa, gak suka baca firman Tuhan, ngaku percaya Yesus, tapi hidup seperti orang gak kenal Tuhan Yesus, cara hidupnya kayak orang dunia. Itu setengah hati, saudara. Lalu Tuhan Yesus menegur juga, engkau merasa kaya padahal miskin. Orang di Laodikia, mereka itu diberkati dengan materi. Karena Laodikia terkenal dengan penghasil kain wol hitam. Mereka merasa punya pakaian bagus. Mereka juga penghasil salep mata. Mereka
punya kesehatan. Mereka merasa mereka terhormat. Mereka gak kekurangan apa-apa. Padahal Tuhan berkata, engkau ini miskin, engkau melarat, engkau buta, telanjang. Ironis sekali saudaraku. Manusia mencari penilaian dari manusia. Ingin dipandang sukses, dipandang hebat. Lebih dari penilaian manusia, saudara saya harus menyadari bahwa ada penilaian Tuhan. Jangan sampai merasa puas diri, tidak kekurangan apa-apa, padahal di hadapan Tuhan engkau miskin, melarat, buta, dan telanjang. Karena itu Tuhan menawarkan kepada jemaat di Laodikia, belilah padaku emas yang telah dimurnikan, pakaian putih, dan minyak untuk melumas matamu. Emas murni bicara soal iman yang murni. Biarlah engkau datang kepada Tuhan Yesus. Jangan setengah hati ikut Tuhan Yesus. Jangan merasa puas diri karena engkau merasa tidak kekurangan apa-apa sehingga engkau juga tidak punya persekutuan dengan Tuhan Yesus. Engkau tidak suka berdoa, tidak suka membaca firman Tuhan, tidak punya saat teduh, dan engkau merasa baik-baik saja hidup saya. Padahal di mata Tuhan engkau melarat, miskin, buta, telanjang. Belilah padaku emas yang murni, iman yang murni kepada Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, berserah pada Tuhan Yesus. Belilah padaku pakaian putih untuk menutupi ketelanjanganmu, kebenaran yang Yesus berikan ketika engkau beriman padanya. Belilah padaku minyak untuk melumas matamu, supaya engkau bisa melihat. Saudaraku punya mata tapi gak bisa melihat, ironis sekali. Jangan sampai itu terjadi dengan hidupmu, di hidup saya. Kita semua harus punya mata yang melihat, saudara-saudara. Kita harus berdoa sama Tuhan, Tuhan celikan mataku supaya aku bisa melihat rencanamu, tujuan-tujuanmu, jalan-jalanmu Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu bodoh, berusahalah mengerti kehendak Tuhan. Jangan ikutin yang tidak baik dari jemaat Laodikia ini, saudaraku. Mereka ikut Yesus tapi setengah hati, gak dingin, gak panas, biasa-biasa saja. Mereka juga merasa puas diri, mereka gak punya persekutuan dengan Tuhan Yesus. Sampai Tuhan mengatakan, barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Tuhan kalau mengasihi orang, Tuhan akan menghajar anaknya. Tuhan akan izinkan situasi-situasi sulit, orang-orang sulit. Dan saudara saya mesti belajar bahwa itu waktunya kita relakan hati untuk bertobat, kembali kepada Allah. Saudara-saudara, Tuhan izinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita supaya kita ingat Tuhan, kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, relakanlah hatimu dan bertobatlah, saudaraku. Relakan hatimu, jangan berbantah-bantah dengan Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan sesuatu kepada firman-Nya, kita tundukkan diri kita, relakan hati kita. Ya Tuhan, saya mau berubah, saya mau bertobat, saya mau kembali kepadamu. Tuhan Yesus mengatakan pada jemaat di Laodikia, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu hatinya, aku akan masuk mendapatkan ia bersama-sama aku. Itu bicara soal persekutuan dengan Tuhan Yesus. Saudara, coba perhatikan. Ini ada yang aneh. Firman Tuhan Yesus kepada jemaat, tapi Yesusnya ada di luar. Yesusnya mengetuk pintu, minta untuk dibukakan pintu supaya Yesus bisa masuk, bisa bersekutu. Jemaat Laodikia adalah orang yang ikut Yesus tapi setengah hati. Mereka gak sungguh-sungguh ikut Yesus. Mereka gak suka berdoa, mereka gak suka baca firman Tuhan, mereka tidak punya saat teduh, waktu-waktu berdoa, mereka tidak bercakap-cakap dengan Tuhan, mereka puas diri secara rohani. Padahal mereka miskin, buta, dan telanjang. Mari saudaraku, hari ini Tuhan Yesus mengetuk hatimu. Apakah engkau punya persekutuan dengan Tuhan Yesus? Apakah engkau bersekutu dengan Yesus? Apakah engkau suka bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus? Apakah engkau suka berdoa? Bila engkau belum punya persekutuan dengan Tuhan Yesus, firman ini untukmu. Tuhan Yesus berkata, barang siapa menang, ia akan duduk bersama aku. Sama seperti aku telah menang duduk di atas tahta Bapakku. Bersama Bapa memerintah. Demikian juga janji Tuhan Yesus. Inilah destiny saudara dan saya, saudaraku. Mari, relakan hatimu, bertobatlah. Bersekutu dengan Tuhan Yesus.
Bangun keintiman dengan Tuhan. Bangun kehidupan doamu. Mulai hari bersama dengan Tuhan. Menghadap Tuhan berdoa. Membaca firman Tuhan tiap hari. Merenungkan siang dan malam. Bertindak hati-hati seperti apa yang tertulis di dalamnya. Saat hari sudah malam, jangan langsung tidur. Menghadap Tuhan lagi. Bersekutu dengan Tuhan Yesus. Mari saudaraku. Barang siapa menang, ia akan duduk bersama aku. Itulah destiny saudara dan saya. Mari saudaraku. Mari kita jadikan janji Tuhan itu sebagai sesuatu yang kita harus kejar. Barang siapa menang, ia akan menikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Dan firman Tuhan ditutup, barang siapa punya telinga, hendak ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Mari saudaraku, kita jemaat di zaman modern ini, kita juga belajar dari apa yang Tuhan firmankan kepada jemaat di Laodikia. Pertanyaannya adalah, apakah engkau memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus? Apa engkau suka berdoa, suka bercakap-cakap bersama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pernah memberikan suatu standar bagi murid-murid untuk berdoa tentang kehidupan doa. Tuhan pernah berkata begini, tidak sanggup kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Banyak orang baru 5 menit, 10 menit udah gak tahan berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Saudara, mari kita pelajari. Periksa diri kita. Apakah saya punya persekutuan dengan Tuhan Yesus? Apakah saya suka berdoa? Apakah saya suka ada di hadirat Tuhan? Mari bertobatlah. Jangan ikut Yesus setengah-setengah, saudara-saudara. Jangan merasa puas diri. Bagaimana caranya? Buka hatimu. Izinkan Yesus masuk. Dan kau bersekutu dengan Tuhan Yesus. Bangun keintiman bersama Tuhan. Bangun kebiasaan untuk berdoa setiap hari. Mulai hari bersama Tuhan. Mengakhiri hari bersama Tuhan. Tiap hari membaca firman Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau rela turun ke dunia menjadi manusia. Dalam keadaanmu sebagai manusia, Kau telah mati bagi dosa-dosa kami. Kau telah bangkit dari antara orang mati, membenarkan kami, supaya kami boleh kembali kepada Bapa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami menangkap isi hati-Mu Tuhan. Engkau rindu bersekutu dengan anak-anak-Mu. Ampuni Tuhan, kalau ada di antara kami yang masih setengah hati atau merasa puas diri, tidak punya kehidupan doa, kurang meluangkan waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau relakan hati kami mau bertobat, kami mau kembali kepadamu, mendekat kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kasih karunia pada kami, memberikan kemurahan supaya kami punya hati yang melekat kepadamu Tuhan Yesus. Menjadi orang-orang yang dekat dengan Engkau, hidup bergaul karib dengan Tuhan, tinggal di dalam Kristus, suka berada dalam hadirat Tuhan. Dan bila kami Tuhan, Kau beri anugerah supaya setiap kami boleh menjadi orang-orang yang bersekutu dengan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, baharuilah kehidupan kami Tuhan. Tolong kami supaya setiap hari kami boleh mencari wajah Tuhan. Kami diberi anugerah untuk membangun kehidupan doa kami. Diberi anugerah untuk kami boleh membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, bergaul dengan firman-Mu, mentaati firman-Mu, agar kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, bersekutu dengan-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami menyadari di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, bawalah umat-Mu mendekat kepadamu. Beri kami hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang lapar, haus akan Engkau ya Allah. Supaya setiap kami Tuhan Kau bawa makin dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan kami akhirnya boleh menyelesaikan tanggung jawab kami dalam hidup ini. Dan kami boleh menerima semua janji-janji Tuhan. Hidup bersama-Mu dalam kebahagiaan selama-lamanya. Berkat-Mu atas umat-Mu ya Allah. Tuhan, berkati gereja Petrus Indonesia di Jalan Merak bersama cabang semua. Tuhan memberkati. Berkati GBI, pengurus pusat, daerah, Tuhan menolong.
Bangkitkan Tuhan setiap kami, agar kami Tuhan boleh menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, tinggal di dalam Kristus. Bahwa kami makin mengenal Engkau Tuhan Yesus, bahwa kami semakin bersekutu denganmu Tuhan Yesus, mengasihi-Mu dan melayani-Mu, hingga kami boleh berjumpa muka dengan Engkau. Dan kami boleh mendengar Engkau berkata pada setiap kami, Engkau hamba-Ku yang baik dan setia, masuklah dalam kegembiraan Tuhan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami Bogor, Shalom Tuhan turun di kota ini. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan, jauhkan kota ini dari segala huru hara dan niat-niat orang jahat. Tuhan jagai. Kami berdoa buat Indonesia, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi ini seperti di dalam sorga. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, arahkan hati dan pikiran pada Tuhan, angkat tangan menerima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.